perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-fi'lul khasu bihi, perbuatan yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di bagian ini kita nggak bisa niru. Kenapa? Karena itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya nggak boleh niru. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syariat. Ada sebagian syariat itu yang hanya khusus berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa, Pak? Beliau diizinkan untuk nikah lebih dari 4. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh melakukan akad nikah tanpa wali, karena beliau adalah manusia yang paling berhak di kalangan kaum muslimin, sehingga beliau bisa jadi wali sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan puasa wisol, padahal yang lain tidak boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kewajiban amal tertentu, padahal bagi yang lain itu tidak wajib. Dan aneka kekhususan yang lainnya, yang itu hanya boleh dan dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian yang seperti ini tidak perlu ittiba, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu bukan dalam rangka untuk ngajari umatnya, tapi karena beliau melakukan itu sebagai salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada asalnya syariat yang diturunkan oleh Allah itu berlaku untuk semua manusia, sehingga tidak boleh kita nyatakan khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika ada dalil. Ini kaidah. Untuk bisa menyebut itu khusus, wajib ada dalil khusus. Kalau nggak ada dalil, maka hukum asalnya berlaku untuk beliau dan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, beliau marah ketika ada orang yang menganggap kalau hukum ini hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu sifatnya umum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Beliau menceritakan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usbihu junuban wa ana uridu siyam." Ya Rasulullah, saya masuk waktu subuh dalam kondisi junub, belum mandi, padahal saya ingin puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam fa aghtasilu wa asumu." Aku juga sama, saya pernah pagi hari dalam kondisi junub belum mandi, masuk subuh belum mandi junub, ya. Hubungan badannya dilakukan sebelum subuh. Kemudian masuk subuh belum mandi. Wa ana uridu siyam, padahal aku punya niat untuk puasa. Fa aghtasilu wa asumu, lalu aku pun mandi kemudian lanjut puasa. Faqala ar-rajul, kemudian orang yang tanya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka lasta mithlana." Anda itu tidak sama seperti kami. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda di masa silam dan yang akan datang. Kata Aisyah, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dengan kalimat ini dan beliau mengatakan, "Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling tahu apa yang perlu untuk diikuti oleh manusia, apa yang perlu diajarkan kepada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada sahabat yang mengklaim bahasanya praktek ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena itu kata Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam fi Usul Ahkam, beliau mengatakan wala yajuzu ayyuqal, enggak boleh dikatakan fi syai'in, pada sesuatu fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu khususun lahu, bahwa perbuatan itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa binassin fi dzalika, kecuali jika ada dalil. Kemudian kata beliau, li'annahu alaihi salam qad ghadiba ala man qala dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang melakukan seperti itu. Dan segala sesuatu, wa kullu syai'in aghdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang bisa memicu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah,
fahuwa haram, hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli al-jibillah wal urfu. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bawaan fisik atau budaya. Contohnya apa, Pak? Contohnya selera makan. Contoh yang lain gaya berjalan, cara duduk, gaya beliau duduk dan seterusnya. Atau yang dipengaruhi oleh budaya. Budaya contohnya apa? Masalah pakaian, masalah adat ketika menerima tamu, budaya ini dan seterusnya. Nah, pada asalnya bawaan fisik dan budaya seperti ini pada asalnya tidak diikuti. Kenapa tidak diikuti? Karena Rasulullah SAW melakukannya la min ajli tasyri', bukan dalam rangka untuk ngajari syariat, tapi ya, Nabi SAW melakukannya karena faktor bawaan fisik atau karena pengaruh budaya. Kok beliau pakai surban kayak gitu? Ya karena dulu orang pakai surban. Kenapa beliau SAW pakaiannya seperti ini? Ya karena dulu orang di masa silam pakaiannya kayak gini. Sehingga beliau berpakaian sesuai dengan uruf yang berlaku di masyarakat. Nah, bagian ini tidak perlu diikuti karena dia kembali kepada bawaan fisik, gawan kita atau bahasa kita gawan bayi, semua orang punya, sehingga beda-beda antara satu dengan yang lain. Baik, kemudian yang ketiga, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai sumber syariat, sehingga ini disebut dengan al-fi'lu at-tashri'i, perbuatan yang dia menjadi sumber syariat. Bagian inilah yang diikuti. Contohnya apa? Tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji. Sampai beliau tegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Beliau juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Lakukan manasik kalian dengan mencontoh aku. Nah, itu karena beliau melakukan itu dalam rangka untuk tasyri'i, dalam rangka untuk dijadikan sebagai sumber syariat. Nah, kemudian yang keempat ada satu lagi, yaitu gabungan antara bawaan fisik dengan sumber syariat. Gabungan antara sunnah jibiliyah yang itu bawaan fisik dengan sumber syariat, al-fi'lu tasyri'i. Nah, saya tulis di sini aja. Contohnya apa, Pak? Nah, para ulama memberikan contoh, misalnya Nabi SAW ketika selesai sholat qobliyah subuh, itu beliau tidur sejenak. Baru setelah itu berangkat ke masjid. Atau Nabi SAW ketika beliau haji atau umroh, beliau kadang melewati tempat A, melewati tempat B. Nah, kemudian ulama beda pendapat, ini itu masuk sunnah jibiliyah ataukah sumber syariat. Nah, bagian inilah yang sering disinggung oleh para ulama. Misalnya ketika haji atau umroh, Nabi SAW masuk kota Mekah itu dari arah atas. Apakah kita perlu meniru seperti itu? Sehingga nyari bukit dulu baru turun dari arah atas. Jawabannya tidak perlu. Misalnya itu bagian dari sunnah jibiliyah, maka tidak perlu, karena itu sifatnya hanya masalah bagian dari budaya yang berlaku di masyarakat. Baik, termasuk cara berpakaian. Nabi SAW itu lebih sering memakai pakaian yang modelnya kayak gimana toh, Pak? Kalau kita perhatikan dari beberapa hadis, beliau sering memakai pakaian seperti orang yang sedang ihram, pakai sarung, lalu pakai rida selendang, orang yang punya selendang, yang digunakan untuk nutup anggota badan yang atas. Sampai Nabi SAW ketika perang Badar memakai seperti ini, dan beliau berdoa ibtihal, doa yang genting, hingga ridanya jatuh. Ketika ridanya jatuh, otomatis telanjang dada. Diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kain tersebut, lalu dikalungkan ke fisik Nabi SAW,
dan dirangkullah Rasulullah SAW. Demikian pula Nabi SAW ketika khutbah, kan sering ya, mungkin jamaah sering mendengar terlihat putih ketiak beliau. Itu gimana kira-kira? Berarti tangannya diangkat. Lalu ketiaknya kelihatan dari depan karena beliau sedang berkhutbah. Anda bisa bayangkan, itu tidak mungkin pakaiannya seperti yang kita pakai sehari-hari karena ketiaknya tertutup. Berarti Nabi SAW ketika itu memakai pakaian yang ketiaknya bisa terbuka ketika tangannya diangkat. Nah, itu sunnah jibiliyah karena pengaruh budaya. Beliau pakai tadi seperti orang ihram, begitu diangkat ya, ini kelihatan dari depan. Nah, intinya yang mau kita garis bawahi adalah bahwa dari fi'il perbuatan Nabi SAW yang perlu untuk diikuti adalah bagian ini. Perbuatan yang bentuknya murni sebagai sumber syariat, dan karena itu ketika kita mengikuti ini ya, insya Allah itu adalah upaya yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.